Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini di pertengahan bulan Ramadan masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk mengisi ibadah di bulan suci ini, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga dengan selawat yang selalu kita kumandangkan kelak nanti membuat syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan Ramadan, kebiasaan kita sebagai umat Islam menjelang daripada akhir Ramadan, dari tengah-tengah atau pertengahan Ramadan kita sudah mulai bagaimana mempersiapkan juga satu ibadah yang bagaimana ibadah tersebut tidak diwajibkan di bulan-bulan lain, tetapi khususiat diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sambil kita di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk berpuasa, dan juga di malam harinya kita disunahkan untuk mengerjakan sholat tarawih, dan ada lagi ketika menjelang akhir nanti Ramadan maka kita diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Zakat fitrah ini banyak istilah. Ada yang mengatakan juga zakatul badan, artinya zakat badan, di mana bahwa kita diberikan anggota badan ini, bagaimana setiap tahun kita harus membayarnya dengan mengeluarkan zakat fitrah atas juga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas organ badan kita ini yang sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama juga tentang juga kaitan daripada ibadah puasa dengan zakat. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sampaikan bahwa shaumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard, bahwasanya puasa seseorang itu akan terkatung-katung di antara langit dan bumi, hatta yu'da sadaqatul fitri, sehingga dibayarnya daripada zakat fitrah. Artinya zakat fitrah itu sendiri disambil juga adalah zakat badan. Zakat fitrah juga ada kaitan erat dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai di dalam hadis tadi bagaimana dijelaskan
bahwa puasa seseorang akan terkatung-katung di antara langit dan bumi, belum bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibayarnya daripada zakat fitrah itu sendiri. Nah, sehingga wa idza udiya sadaqatul fitri ja'alallahu lahu janahaini akhdaraini yatiru bihima ila sama'is sabi'ah. Nah, apabila seseorang sudah mengeluarkan zakat fitrah itu, maka Allah akan menjadikan baginya dua sayap yang hijau yang akan menerbangkan ibadah puasa dengan sayap itu ke langit yang ketujuh, sehingga Allah nanti akan memerintahkan untuk dijadikan di lentera arsy, sehingga nanti akan datang kelak nanti di yaumil qiyamah sang pemilik daripada ibadah puasa dan zakat fitrah itu sendiri. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, baik sebelumnya saya sampaikan juga tentang bagaimana berpuasa, dari mulai wajib puasa, rukun puasa, sampai yang membatalkan juga daripada puasa, supaya kita mendapat ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita bagaimana berzakat, kita juga harus daripada mengejar kualitas ibadah zakat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ulama menjelaskan tentang tata cara untuk mengeluarkan zakat itu sendiri, terutama saat ini adalah zakat fitrah. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa syurita lahu ay ada'iz zakat syartani, bahwa disyaratkan terhadap orang yang mengeluarkan zakat itu ada dua syarat cara daripada mengeluarkan zakat. Pertama adalah niat. Dan niat ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, bahwa niat itu adalah di dalam hati. Nah, ini perlu. Dan bahkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, bahwa yang wajib untuk meniatkan zakat itu adalah kepala rumah tangganya. Dan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini, bagaimana tiba-tiba zakat itu sudah dikeluarkan, sudah dijalankan, sudah diberikan kepada orang lain tanpa ada niat. Padahal penekanan yang pertama cara mengeluarkan zakat adalah niat. Karena hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah, bahwa segala satu perbuatan itu harus diiringi dengan niat. Khawatir ketika kita mengeluarkan beras seukuran berfitrah itu sendiri tanpa diiringi dengan niat, itu akan jatuh kepada sedekah biasa, tidak digolongkan daripada zakatul fitrah karena ada niat. Apabila niat itu sendiri-sendiri, seseorang kepala rumah tangga dia akan berniat, nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni fardhan lillahi ta'ala. Itu melafadzkan niatnya. Artinya di dalam hatinya, aku meluarkan zakat fitrah diriku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini penting niat ini. Dan andaikan dia mau mengeluarkan bagaimana untuk keluarganya, nawaitu an ukhriza zakatal fitri liman wazaba nafaqatuhum alayya fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya keluarkan zakat terhadap orang yang wajib saya memberikan nafkah terhadap mereka, fardu karena Allah Ta'ala. Atau kalau mau diperinci satu persatu, aku meniat mengeluarkan zakat fitrah istriku, aku niat mengeluarkan zakat fitrah anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku. Kalau mau diperinci satu persatu. Atau secara umum, seperti tadi di awal, orang yang wajib saya berikan nafkah termasuk adalah anak istri dan juga orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebanyakan daripada masyarakat kita umumnya tiba-tiba kepala rumah tangga bahkan tidak tahu
kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah, tiba-tiba istrinya melapor kepada suaminya bahwa anak-anaknya sudah daripada dijalankan fitrahnya atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sehingga di kesempatan ini saya sampaikan, di kesempatan ini saya perjelas bagaimana tata cara untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Karena wajib terhadap zakat itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan niat ini sekali lagi yang ditekan adalah tentunya kepala rumah tangga, artinya suaminya, bukan istrinya. Tetapi kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah istri yang menjalankan daripada zakat fitrah itu sendiri tanpa dia bertanya dulu atau meminta untuk suaminya meniatkan untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah itu sendiri. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini zakat fitrah ini sendiri, bagaimana cara mengeluarkannya, cara mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam kitab I'anatut Talibin di sini dijelaskan, inna lil fitrati khamsatu awqatin, bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu zawaz, yaitu adalah waktu zawaz. Nah, di mana disebut waktu zawaz? Dari mulai 1 Ramadan kita sudah dibolehkan daripada mengeluarkan daripada zakat fitrah itu sendiri. Dengan catatan, karena di dalam zakat ini seperti tadi ada 2 syaratnya, niat serta sampai kepada mustahik. Wasanihuma adauha li mustahikiha, bahwa yang kedua syarat zakat itu adalah sampai atau memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, sampai kepada orang yang berhak memang menerima zakat. Oleh karena itu, karena pada awalnya waktu mengeluarkan zakat ini atau orang yang dikeluarkan zakatnya itu syaratnya ada 2. Dia bertemu dengan Ramadan dan juga bertemu dengan 1 Syawal. Orang yang diwajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah, ketika seseorang hanya ia bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak bagaimana ia ketemu dengan 1 Syawal, maka orang itu tidak wajib untuk dizakati. Artinya ketika sebelum 1 Syawal dia sudah meninggal dunia, secara hukum keluarganya yang sudah mengeluarkan fitrah bagi si almarhum atau orang yang meninggal sebelum 1 Syawal itu boleh ia minta kembali, karena orang tersebut termasuk belum dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena hanya 1 saja yang bertemu, yaitu Ramadan. Nah, oleh karena itu apabila seseorang ia mati sebelum 1 Syawal, ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Beda dengan orang yang lahir di akhir Ramadan, berarti ia bertemu juga dengan Ramadan, bertemu juga dengan Syawal. Nah, kalau seseorang ini atau seorang anak bayi yang lahir juga di 1 Syawal, sudah masuk 1 Syawal, begitu azan di malam takbir, berarti ia pun juga tidak diwajibkan untuk dibayar zakatnya, karena tidak bertemu dengan Ramadan. Sehingga orang yang lahir di bulan Syawal, di 1 Syawal tidak wajib zakat. Atau orang yang mati sebelum 1 Syawal. Orang yang mati di dalam 1 Syawal, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Karena bertemu berarti Ramadan dengan Syawal. Nah, kalau dia mati sebelum Syawal, di akhir Ramadan,
sebelum maghrib, berarti dia tidak tergolong daripada bertemu dengan dua hal ini. Nah, sehingga yang pertama, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah waktu zawaz. Dan ini yang perlu juga kita perhatikan di waktu zawaz ini, karena dari waktu-waktu yang dikeluarkan setelah waktu zawat wa waktul wujub, artinya waktu wajib. Kapan dikatakan daripada mengeluarkan waktu wajib? Idza gharabatis syamsu, apabila tenggelam matahari di 1 Syawal atau di malam takbir itu. Nah, kembali kepada syarat yang kedua, bahwa orang yang menerima zakat itu juga harus sampai kepada orang yang berhak menerima zakat. Artinya Anda juga, karena awal mengeluarkan zakat fitrah ini wajibnya itu adalah 1 Syawal. Di awal Ramadan itu hanya jawaz, kita hanya boleh mengeluarkan daripada zakat fitrah itu. Nah, sehingga apabila seseorang itu lalu meninggal dunia, kalau tadi meninggal dunia yang mengeluarkan, boleh diambil lagi. Tapi sekarang yang menerima sebelum 1 Syawal dia meninggal, berarti yang berfitrah ini juga batal. Harus dia ulang kembali. Karena dengan catatan, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau menjelang akhir, sang penerima itu pun di waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah masih tergolong orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, sehingga apabila orang itu tersebut yang menerima meninggal, berarti orang yang berfitrah harus mengulang kembali, karena terhitung belum dia berzakat fitrah. Kan dalam ini ada istilah batal daripada zakat itu sendiri. Pertama tadi dengan meninggal, atau tiba-tiba ternyata orang yang diberikan zakat itu, yang memang pada awalnya di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan, dia tergolong orang yang mustahik untuk menerima zakat, memang keadaan kondisi saat itu. Tetapi ternyata begitu dia di 1 Syawal, berubah nasibnya. Tiba-tiba dia menjadi orang kaya. Berarti tidak tergolong daripada orang yang mustahik menerima daripada zakat itu sendiri. Karena insya Allah di akhir saya juga akan sampaikan bagaimana orang-orang yang mustahik daripada menerima zakat itu sendiri. Nah, sehingga kalau dia tidak tergolong, maka wajib juga dia mengulang kembali zakat fitrahnya. Atau yang menerima itu pun wajib juga mengembalikan zakat fitrah yang pernah ia terima. Karena kondisi ketika waktu 1 Syawal dia sudah berubah, tidak lagi mustahik lagi, tidak tergolong fakir miskin lagi, tetapi ia justru menjadi orang yang muzaki, orang yang kaya, yang digolongkan daripada wajib juga mengeluarkan zakat fitrah. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kadang kita harus perhatikan dalam mengeluarkan zakat ini. Karena banyak ternyata di dalam praktek daripada mengeluarkan zakat fitrah, kayak tadi tidak memperhatikan bagaimana orang yang mustahik itu sendiri. Dia begitu mengeluarkan, sudah merasa bebas. Padahal ternyata orang yang menerima zakat meninggal sebelum 1 Syawal. Karena yang kedua, waktu mengeluarkan zakat yang wajib adalah mulai idza gharabatis syamsu, apabila tenggelam matahari di 1 Syawal. Karena di awal Ramadan itu hanya zawaz, dibolehkan saja. Nah, inilah yang harus bagaimana seseorang itu memperhatikan. Jadi ada 2 tadi baru. Ketika ia meninggal, muzaki harus mengeluarkan kembali. Atau mustahik berubah, tidak lagi tergolong mustahik, tidak lagi fakir miskin, dia menjadi orang kaya.
maka dia juga harus mengulang lagi muzaki untuk mengulang zakatnya kembali, zakat fitrahnya. Atau kadang tanpa direncanakan, pada di awal Ramadan kita berzakat kepada seseorang karena itu fakir miskin, lalu ia di akhir Ramadan kita ambil yang menerima zakat fitrah itu menjadi istri kita, maka itu juga sudah batal zakat yang kita keluarkan kemarin. Karena istri kita atau kita tidak sah mengeluarkan zakat kepada istri. Karena sang suami berkewajiban memberikan daripada nafkah kepada istri. Beda dengan istri yang memberikan zakat kepada suami. Baru itu dikatakan sah. Karena istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Andai misalnya, seandainya ada istrinya yang sukses, bisnismen, bisnis girl, dia menjalankan usaha dengan bermacam-macam usaha sukses, sementara suaminya kiri, boleh si istri ini berzakat kepada suaminya. Beda dengan suaminya yang tidak boleh berzakat. Nah, kalau si perempuan berzakat misalnya kepada laki-laki yang kiri, lalu pada akhir Ramadan dia jadi suaminya, sah zakatnya. Tapi seorang laki-laki misalnya berzakat kepada seorang perempuan, nah pada akhirnya di akhir Ramadan dia menjadi istrinya sebelum 1 Syawal, maka zakatnya sudah batal dan dia harus mengulang kembali. Atau dia berzakat kepada orang tua, nah ternyata waktu dia mengeluarkan zakat atau memberikan zakat kepada orang tua itu, sang orang tua itu mempunyai anak yang cantik. Lalu si muzaki ini tertarik kepada anaknya orang tua yang diberikan zakat itu. Lalu akhirnya di akhir Ramadan diambil sebagai istrinya. Maka kedudukan orang tua itu menjadi mertuanya. Di situ juga berarti zakat yang ia keluarkan juga sudah batal. Karena di waktu wajib mengeluarkan zakat sudah menjadi mertua, menjadi orang tua sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena berzakat itu dilarang ke atas ke bawah. Nah, vertikal ini yang dilarang. Nah, horizontal yang ke samping baru itu yang dibolehkan. Artinya orang tua, baik orang tua kita atau mertua, terus kakek, terus sampai ke atas, itu tidak sah kita memberikan zakat. Atau ke bawah, kita berzakat kepada anak. Lalu kita berzakat lagi kepada cucu kita, itu juga tidak boleh. Kecuali ke samping, kepada paman, saudara, kepada bibi, atau kepada keponakan. Nah, itu baru dibolehkan. Nah, ini kadang-kadang zakat fitrah kurang betapa diperhatikan untuk bagaimana mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Nah, sehingga kenapa kadang-kadang seperti tadi timbul pertanyaan, padahal sudah berzakat tetapi ia harus berzakat kembali, mengulang kembali, karena ternyata ada hal-hal yang membatalkan daripada mengeluarkan zakat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, wa waktul fadilah. Mengeluarkan zakat fitrah itu ada yang disebut waktu fadilah. Mana yang disebut waktu fadilah? Qabla khuruju ila sholati. Sebelum ia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat id. Itu waktu yang paling bagus yang sebenarnya mengeluarkan zakat fitrah. Bukan di awal-awal Ramadan. Tetapi kenapa banyak orang mulai pertengahan Ramadan rame-rame mengeluarkan zakat fitrah? Khawatir nanti lupa, khawatir di waktu itu juga sibuk, sehingga di awal-awal dia sudah mengeluarkan daripada fitrah itu sendiri. Kalau mau mencari fadilah, mencari keutamaan mengeluarkan zakat fitrah, di pagi hari sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat id, itulah waktu yang paling
baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena pada hakikatnya atau hikmah daripada zakat fitrah ini adalah untuk bagaimana tidak ada di hari lebaran itu orang yang bersedih. Sehingga seseorang apabila ada dalam kehidupannya kekurangan, maka di hari itu ditopang dengan bagaimana zakat fitrah sehingga ia tidak merasa sedih lagi. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang di tengah-tengah masyarakat kita sangat sulit kalau kita mengeluarkan zakat di waktu fadilah ini, waktu yang baik ini. Karena kadang-kadang seseorang bagaimana mulai dari pagi buta, artinya masih pagi-pagi sekali sudah ia tinggalkan rumah untuk berbondong-bondong mencari tempat untuk sholat Idul Fitri. Karena sholat Idul Fitri ini harus kita akui kadang-kadang bisa mengalahkan wajib. Padahal di hari 1 Syawal itu, di hari lebaran itu, sholat subuh itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kita bandingkan banyaknya jamaah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari itu dengan sholat Idul Fitri, lebih harus kita pentingkan yang wajib, yaitu sholat subuh. Bahkan kita sangat dianjurkan di malam lebaran itu, di malam Idul Fitri atau di malam takbir itu, kita sholat berjamaah 2 waktu, yaitu sholat berjamaah Isya dengan sholat berjamaah subuh. Karena barang siapa di malam Id, di malam lebaran sholat Isya berjamaah, ia seperti sholat setengah malam. Dan ketika ditambah dengan sholat subuh berjamaah, itu juga setengah malam, maka cukuplah, geneplah menjadi seperti sholat 1 malam. Nah, tetapi orang lebih kadang mengejar daripada sholat Idul Fitri yang sunnah. Sehingga disinilah kesulitan masyarakat kita di daerah kita ini untuk mengeluarkan zakat fitrah di pagi hari. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu karohah, artinya waktu makruh. Di mana waktu makruh? Idza akharaha anis salatil Id, ketika ia mengakhirkan daripada mengeluarkan zakat fitrah dari salat Id, sampai-sampai ia salat Id, dia sampai ia waktu itu belum bagaimana mengeluarkan dari zakatnya sampai selesai Idul Fitri, kecuali karena uzur, karena menunggu kerabat yang memang sangat membutuhkan, dia tunda karena biasanya setelah Id dia datang. Nah, dikala itu maka dibolehkan menunda zakat fitrah sampai setelah sholat Idul Fitri. Lalu yang kelima, waktu bagaimana mengeluarkan zakat itu adalah wa waktul hurmati, artinya waktu yang diharamkan. Idza akhraha an yaumil Id bila udrin, apabila ia mengakhirkan zakat fitrah sampai dia lupa di hari lebaran dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti tadi saya sampaikan, di mana untuk mengeluarkan daripada zakat itu sendiri ada 2 syaratnya, yaitu adalah niat, dan yang kedua iqta'uha lil mustahiqiha, sampai pemberian zakat itu kepada yang berhak. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa innamas sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 asnaf. Pertama adalah lil fuqara, bagi orang-orang miskin, apa orang-orang fakir. Mana yang dikatakan fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya mata pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, dan ia pun juga tidak punya bagaimana
harta benda, itulah yang disebut fakir. Lalu yang kedua, wal masakin. Nah, beda dengan orang miskin. Dia tidak punya harta, tetapi dia punya mata pencaharian, tetapi tidak mencukupi. Maka orang itu juga bisa ditunjang dengan daripada menerima zakat. Lalu wal amilin, seorang amil. Mana yang dikatakan amil? Orang yang mengumpulkan zakat itu sendiri. Bahkan seorang amil, bagiannya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa 1/8 bagian daripada amil yang mengumpulkan daripada zakat fitrah itu. Nah, sekalipun orang itu kaya, kalau posisinya dia jadi amil, maka ia berhak dari 1/8 yang ia kumpulkan dari zakat itu adalah hak bagi si amil itu sendiri. Lalu yang keempat, wal mu'allaf. Wal mu'allaf artinya orang yang baru masuk Islam. Untuk bagaimana dihibur hatinya supaya ia merasa senang menjadi umat Islam, maka juga ditopang dengan zakat. Apalagi kira-kira mu'allaf itu mempunyai pengaruh kepada teman-temannya, bisa mengajak teman-temannya untuk masuk Islam, maka itu bahkan lebih didahulukan kita berikan daripada zakat itu sendiri, baik zakat fitrah maupun juga zakat yang lain. Lalu yang kelima, wafir riqab, dan juga budak. Budak yang mana yang berhak menerima zakat adalah budak mukattab, yang sebagiannya merdeka, sebagiannya masih bagaimana menjadi budak. Artinya yang disuruh sama majikan untuk menebus diri dari perbudakan. Ketika ia sudah melunasi nanti sama majikannya, sama tuannya, ia akan dimerdekakan. Nah, oleh karena itu, maka sang budak itu ditopang juga untuk bagaimana diberikan daripada zakat, supaya untuk mengejar lebih cepat dia menjadi orang yang merdeka. Lalu yang selanjutnya, wal gharimin. Nah, daripada yang keenam adalah wal gharimin, orang yang terlilit utang. Nah, di dalam hal ini ada satu perbedaan. Jadi mulai dari wafir riqab, di awal kalau Al-Quran menggunakan innama sadaqat lil fuqara, memakai lam. Nah, melalui kajian ahli nahu, kalau lam ini lil milki, sehingga orang fakir, orang miskin, seorang amil, seorang mu'allaf, maka ia boleh saja menggunakan zakatnya itu atau zakat fitrahnya itu untuk diapakan saja boleh, untuk dimakan, untuk dijual, untuk mitra lagi juga itu dibolehkan karena sudah menjadi hak milik. Beda dengan wafir riqab, seorang budak dia menerima zakat hanya untuk menebus dirinya supaya menjadi merdeka. Begitu pula wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Jadi dia berhak menerima zakat itu, dia kumpulkan, tidak boleh digunakan untuk lain kecuali untuk membayar hutang. Terus wafi sabilillah, dan orang yang berjalan, yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir yang kedelapan, wa ibnus sabil, adalah orang yang terantar bagaimana di dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, kehabisan sangu, maka orang tersebut ditolong juga dengan berhak menerima zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bertambah pengetahuan dan mendatangkan manfaat dan membawa ibadah kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat amal itu adalah ayyukum ahsanu amalah, bahwa amal yang paling baik, bukan amal yang paling terbanyak. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.